Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menyempurnakan diri kita di dalam agamanya. Dan senantiasa kita nggak lupa untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi terakhir dan Nabi yang paling sempurna dan maha sempurna dari Nabi-Nabi sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat manusia. Yakni barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya tujuan penciptaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia belum tercapai. Bagaimana di dalam Al-Qur'an ditegaskan, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Jadi penghambaan merupakan hakikat penciptaan bagi manusia dan jin. Hakikat itu adalah inti sesuatu. Misalnya kalau kita katakan api itu panas, jadi panas bagi api adalah hakikatnya. Kita tidak bisa menyebut api itu kalau tidak panas. Jadi panas itu merupakan bagian dari api itu sendiri dan tak terpisahkan darinya. Ini yang disebut dengan hakikat. Nah, hakikat penciptaan manusia adalah penghambaan. Jadi kalau manusia tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sempurna atau bahkan tidak bisa dikatakan sebagai tercapainya tujuan penciptaan kita. Pada kesempatan ini, insyaallah saya akan sedikit memaparkan apa itu surga dan apa-apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Saya akan mengutip hakikat surga itu dalam perkataan mulia Imam Ali alaihissalam di dalam kitabnya Durarul Hikam yang merupakan kumpulan dari kata-kata hikmah, kata-kata pendek dari Imam Ali. Bagaimana kita ketahui bahwa perkataan dari Imam Ali alaihissalam yang merupakan Madinatul Ilm, kota ilmunya Rasulullah, itu merupakan perkataan yang sangat tinggi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi. Imam Ali alaihissalam berkenaan dengan surga itu banyak perkataan yang bisa saya kutip di dalam kitabnya. Apa itu surga? Yang sering kita dengar di dalam kitab-kitab suci atau kitab-kitab hadis. Imam Ali alaihissalam bersabda tentang surga. Al-jannatu darul aman. Apa itu surga? Surga itu adalah rumah keselamatan, rumah keamanan, rumah kebahagiaan.
Jadi surga itu adalah tempat bagi barang siapa yang menginginkan keamanan, barang siapa yang menginginkan keselamatan, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan nikmat. Itulah surga. Jadi keselamatan, keamanan, kenikmatan, dan kebahagiaan yang ada pada surga itu merupakan sesuatu yang sangat tinggi dan tak terbayangkan bagi manusia. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, keamanan, kenikmatan di dunia ini, itu hanya merupakan manifestasi atau kenikmatan yang paling rendah dari kenikmatan surga. Terkadang kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan di dunia ini itu sangat rendah dari dibandingkan dengan kenikmatan yang ada pada surga. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kenikmatan, kebahagiaan, dan keselamatan serta keamanan yang ada pada surga itu nggak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Nggak bisa dibandingkan dengan alam materi ini, alam dunia ini. Jadi segala kenikmatan yang kita dapatkan insya Allah nanti di surga itu tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah disaksikan oleh mata. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Jadi sangat-sangat tinggi. Imam Ali kemudian menyebutkan lagi apa isu surga. Beliau bersabda, Al-jannatu jasaul muti. Surga itu adalah pahala, balasan bagi orang-orang yang taat. Taat di sini artinya taat kepada Allah dan Nabi-Nya. Jadi surga itu tidak lain adalah balasan bagi siapapun yang menaati Allah dan Nabi-Nya. Kemudian Imam Ali bersabda lagi tentang surga, Al-jannatu ghayatus sabiqin. Surga itu adalah tujuan bagi para hamba-hamba yang hamba-hamba yang bersegera atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi kalau ada manusia yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, insya Allah surga merupakan akhir dari perjalanan orang. Kemudian Imam Ali lagi bersabda tentang surga, Al-jannatu malul faiz. Surga itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang menang. Yang dimaksud menang di sini adalah menang terhadap hawa nafsunya, menang terhadap egoismenya, menang terhadap segala godaan, segala bisikan yang mengarahkan manusia pada kehancuran, kerendahan, dan kehinaan. Terus Imam Ali juga bersabda tentang surga, dikatakan al-jannatu jasa'u kulli mu'minin muhsinin. Jadi surga itu merupakan pahala balasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik. Di sini mukmin dan muhsin. Sedikit saya jelaskan tentang perbedaan mukmin dan muhsin. Jadi di dalam istilah Islam ada 3 tingkatan
Ada yang disebut dengan Islam, orangnya Muslim. Ada yang disebut dengan keimanan, orangnya adalah mukmin. Ada yang disebut dengan ihsan, orangnya disebut muhsin. Dan ada yang disebut dengan wilayah, orang yang telah sampai pada makom itu disebut wali. Nah, Muslim itu adalah orang yang bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sudah bisa dikategorikan Muslim. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya. Nah, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini itu sudah layak disebut Muslim, walaupun belum melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian mukmin, tingkatan tertinggi dari Muslim, apa yang disebut dengan mukmin. Mukmin itu adalah orang-orang yang di samping mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia juga melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dan menjauhi larangan-larangan Allah dan nabi. Dengan tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, belum bisa menyaksikan dengan hatinya. Nah, ada tingkatan yang lebih tinggi daripada mukmin yang disebut dengan muhsin. Muhsin ini di samping dia mukmin, yang ini menjalankan perintah-perintah Allah dan nabinya serta menjauhi larangan Allah dan nabinya, dia juga seakan-akan, jadi seakan-akan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah lebih tinggi daripada iman, keimanan atau mukmin. Jadi dia melakukan segala hal yang baik seakan-akan dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pada tingkat seakan-akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Tapi belum sampai pada tingkat menyaksikan dalam pengertian yang sebenarnya. Inilah yang membedakan nanti tingkatan yang terakhir. Tingkatan yang terakhir disebut dengan wali atau makom wilayah. Ya, ini tingkatannya para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala bukan lagi seakan-akan menyaksikan Allah, tapi dia betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan tertinggi. Imam Ali bersabda di dalam satu hadisnya, aku tidak menyembah Allah yang aku tidak saksikan. Artinya, Nabi, para imam Ahlul Bait, dan para wali-wali Allah, itu betul-betul menyaksikan Allah. Tapi bukan dengan mata kepala, tapi dengan hati. Kemudian, lanjut kita berhubungan dengan apa kata Imam Ali tentang surga. Beliau bersabda lagi, Al-jannatu khairu malin. Surga itu adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Jadi kita ketahui bahwa ada beberapa stasiun perjalanan manusia. Yang pertama di alam kandungan, itu stasiun pertama. Yang kedua di alam dunia ini, di alam materi, itu stasiun kedua perjalanan manusia. Setelah itu masuk alam kubur, itu stasiun ketiga, alam kubur, alam barzah dan sebagainya. Setelah itu masuk ke stasiun keempat, dibangkitkan di hari kiamat, dihitung dan sebagainya, apakah dia masuk surga atau neraka. Nah, orang yang masuk surga itu menurut Imam Ali adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Dan surga merupakan kediaman kita yang abadi. Dia merupakan stasiun dan terminal akhir dari perjalanan kehidupan manusia. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Karena itu tidak ada lagi kematian setelah.
Jadi tidak ada lagi kehidupan setelah tidak ada lagi kehidupan setelah surga, karena itu tidak ada lagi kematian setelahnya. Surga adalah kehidupan itu sendiri. Surga merupakan kehidupan yang abadi, yang merupakan menurut Imam Ali sebaik-baiknya tempat kembali. Nah sekarang saya pikir cukup untuk mendefinisikan surga. Nah sekarang hal yang lain yang ingin saya sampaikan, saya akan mengutip beberapa hadis dari Rasulullah dan para imam Ahlul Bait tentang apa-apa yang membuat kita masuk ke dalam surga. Kita sudah mengetahui surga itu seperti apa. Nah sekarang, apa kunci surga? Apa perbuatan kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Ya. Di dalam hadis di dalam kitab Amali Sektusi, ya, Rasulullah bersabda, beliau ditanya tentang amal yang menyebabkan tidak ada lagi hijab antara dirinya dan surga. Intinya Rasulullah ditanya tentang amal apa yang menyebabkan manusia masuk surga. Beliau kemudian bersabda, yang pertama kata Rasulullah, yang menyebabkan orang masuk surga adalah orang yang sudah mampu meredam kemarahan. Orang ini tidak mudah marah, kecuali marah karena Allah SWT. Kalau apa saja yang berhubungan dengan pribadi dia, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak akan pernah marah. Jadi dia sudah sedemikian meredam marahnya, emosinya, sedemikian sehingga tidak pernah kita saksikan dia marah karena urusan-urusan pribadi. Nah, orang yang sudah sedemikian mampu mengontrol marahnya, emosinya, karena persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan berhubungan dengan pribadinya. Maka ini kata Rasulullah, salah satu kunci, salah satu amal yang menyebabkan orang itu terus terang mengontrol marah dan emosi bukan persoalan gampang. Jadi kadang kita mungkin pada kondisi tertentu kita nggak marah kalau diganggu orang, kalau dikata-katai orang, kalau dilempar sama orang, atau dilecehkan, dizolimi. Intinya kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan atau perkataan. Ini membutuhkan proses yang lama untuk sampai ke situ. Karena itu orang yang telah mampu mengontrol emosi, tidak marah, betul-betul tidak marah. Ketika urusan-urusan pribadi disinggung, dilecehkan dan sebagainya, kata Rasulullah, ini orang sudah layak masuk surga. Nah, apakah kita sudah mampu seperti itu? Ini betul-betul suatu perjuangan untuk sampai ke situ. Di dalam banyak sirah kita menyaksikan bagaimana Rasulullah diperlakukan oleh orang-orang kafir. Tapi yang dilakukan sebagai balasan oleh Rasulullah tidak lain adalah senyum, dan senyum.
Bukan marah, tapi senyum. Setelah senyum, kadang Rasulullah mendoakan orang itu supaya mendapatkan hidayah. Jadi bukan hanya dibalas dengan yang setimpal, ya. Kalau berlaku adil itu sesuatu yang tidak masalah, tapi bukan itu yang diinginkan. Tidak membalas, bahkan yang setimpal, bahkan memberikan kebaikan. Di samping itu mendoakan lagi. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kata Rasulullah, salah satu perbuatan yang membuat kita masuk surga adalah kita mampu meredam emosi dan marah kita. Bukan menghilangkan, ya. Karena marah itu, emosi itu tidak bisa dihilangkan. Itu bagian dari manusia. Nah, cuma nanti marah kepada siapa dan pada perbuatan mana kita dibenarkan. Itu berhubungan dengan ketika agama dilecehkan, ketika Nabi dilecehkan, itu kita bisa marah. Tapi marahnya pun harus terkontrol. Tidak sampai berbuat sesuatu yang bahkan melebihi dari. Misalnya ada orang melecehkan Nabi. Apakah pelecehan kepada Nabi dibalas dengan pembunuhan? Atau hal-hal yang di luar daripada keadilan. Kita harus berlaku adil, tetap berlaku adil. Berperang itu, jadi di dalam sejarah kita melihat begitu banyak perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Perang Badar, ya. Perang Uhud, dan sebagainya. Perang itu, orang tidak bisa berperang kalau tidak ada emosinya. Tidak ada marahnya. Makanya Islam bukan menghilangkan emosi atau marah, tapi mengontrol marah itu. Pada momen dan kondisi mana marah itu kita tumpahkan, kita manifestasikan, dan pada hal mana marah itu tidak boleh kita ungkapkan. Jadi sekali lagi, marah pada urusan pribadi, kalau bisa dikontrol, diredam, bahkan kalau bisa balas dengan senyum dan doa. Tapi urusan agama Allah dilecehkan, Nabi Allah dilecehkan, kita perlu marah, mengecam, tapi pada batasan dan koridor yang ada. Jadi tetap ada batasan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, perbuatan yang menyampaikan manusia kepada surga adalah tidak meminta dan memohon kepada manusia. Ya. Jadi kita berusaha sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita, segala kebutuhan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sudah sangat terpaksa, itu pun pada batasan-batasan yang digunakan. Jadi tidak meminta kepada manusia. Dan yang ketiga adalah menginginkan, jadi kita berbuat kepada manusia itu sesuai dengan apa yang kita ridho untuk perbuatan kepada diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu perbuatan kepada manusia dengan dasar bahwa kalau perbuatan itu dilakukan kepada kita, kita pun ridho. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu yang kalau perbuatan itu kembali kepada kita, kita tidak ridho. Jadi berbuatlah kepada manusia bagaimana kau senang kalau perbuatan itu dilakukan kepada dirimu. Ya. Jadi ada 3 perbuatan yang di dalam hadis ini yang bisa mengantarkan manusia kepada surga. Yang pertama, meredam emosi. Ketiga, tidak meminta kepada manusia. Keempat, berbuat kepada manusia.
Apa-apa yang jika perbuatan itu dilakukan kepada kita, kita pun ridho dan senang. Ya. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya. Jadi hadis ini lebih sedikit spesifik. Rasulullah bersabda di dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi. Beliau bersabda demikian. Jadi kata Rasulullah, ada 3 perkara, ada 3 perbuatan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga melalui pintu apa saja. Jadi nanti disebutkan di dalam hadis ada 8 pintu, ya. Ada 8 pintu gerbang surga. Nah, menurut hadis ini ada 3 perkara, ada 3 perbuatan yang kalau kita lakukan, seseorang itu bebas memilih mau masuk ke surga melalui pintu mana saja. Ya. Jadi kita bebas memilih pintu gerbang yang mana kita inginkan. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya mulia. Kata Rasulullah, orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik, itu bisa memilih masuk ke pintu mana saja, melalui pintu mana saja untuk masuk ke surga. Nah, apa batasan akhlak mulia itu? Ya. Rasulullah pernah ditanya, apa batasan akhlak mulia? Rasulullah bersabda, ya, orang yang perbuatannya, perilakunya lembut. Kedua, orang yang perkataannya baik dan indah. Yang ketiga, orang yang murah senyum. Ya. Jadi, yang pertama perbuatannya lembut sekali. Tidak kasar. Lembut. Orang yang kedua, orang yang perkataannya indah dan baik. Tidak pernah kita mendengarkan kata-kata darinya dan perkataan yang buruk. Dia tidak pernah memfitnah orang, dia tidak pernah menggibah orang. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakannya adalah kebaikan. Apa yang dikatakannya adalah kejujuran. Apa yang dikatakannya adalah ilmu. Kalau dia tidak berkata-kata selain itu, selain kebaikan, selain ilmu, selain kejujuran, dia lebih memilih dia. Yang ketiga adalah batasan akhlak mulia adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita yang mukmin dan mukminah atau manusia secara umum, wajah kita ini berseri, murah senyum. Di dalam satu hadis diceritakan bagaimana Rasulullah itu murah senyum. Makanya orang kafir Quraisy pernah rapat di dalam satu majelis. Dia berkata salah satu usulan supaya penduduk Mekah dan Madinah tidak terpengaruh oleh ajakan Rasulullah, ajakan kepada Islam. Jangan sampai katanya
orang-orang atau penduduk Mekah itu memandang wajah Rasulullah ketika bercerita, ketika bercakap. Karena itu daya tariknya luar biasa. Karena kalau Rasulullah katanya bercakap, bercerita, itu dengan wajah yang penuh senyum. Wajahnya berseri-seri, senyum. Dan itu punya daya tarik yang luar biasa. Dan itu sampai sekarang digunakan juga oleh manajemen. Kita lihat salesman ya, atau orang-orang yang bergerak di bidang penjualan, itu penuh senyum. Memang senyum itu memiliki daya tarik tersendiri. Tidak ada orang, tidak ada manusia yang membenci senyum. Semuanya suka. Bahkan kalau kita senyum kepada siapapun, terkadang orang itu GR. Senyum itu indah. Dan hanya manusia yang senyum. Tidak pernah kita dapatkan binatang senyum. Bayangkan kalau kita senantiasa senyum, murah senyum, itu luar biasa, memiliki daya tarik sendiri. Jadi akhlak mulia kata Rasulullah ada 3 batasan. Nah, kemudian perbuatan lain yang menyebabkan manusia bisa memilih pintu gerbang masuk surga adalah takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai. Kita sendiri, kenapa? Tidak berbuat maksiat karena Allah, karena kita takut kepada Allah. Allah Maha Mengetahui. Apalagi kita berbuat sesuatu yang dalam keramaian, dalam keadaan orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah, perbuatan yang ketiga adalah meninggalkan perdebatan. Meninggalkan debat. Debat kusir. Ya, perang mulut. Ya. Walaupun ia dalam keadaan benar. Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara debat dengan diskusi. Debat itu bukan mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Makanya istilahnya kalau di dalam presiden, debat presiden, memang mau mencari kemenangan, bukan diskusi presiden, debat kandidat presiden. Debat tujuannya memang mencari kemenangan. Jadi segala macam cara, bagaimana caranya manusia itu lawan diskusinya itu jatuh. Itu bedanya debat dengan diskusi. Kalau diskusi apa? Diskusi tujuannya mencari titik temu, mencari solusi, mencari kebenaran. Jadi kalau orang itu ingin debat dengan kita, misalnya kita beragama Islam, ada orang Kristen menantang kita, mari kita debat tentang agama. Walaupun kita merasa dan yakin bahwa kita ini berada di dalam benar. Kalau tujuan mereka debat, tinggalkan. Jangan ladeni sama sekali. Karena ada manfaat. Mereka bukan tujuan mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran. Jadi di sini dikatakan meninggalkan segala bentuk debat. Walaupun kita berada di dalam kebenaran. Jadi di dalam hadis ini ada 3 perbuatan manusia, ya, Ibu, Bapak, yang bisa mengantarkan manusia masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja. Bebas memilih. Ada 8 pintu gerbang surga. Kalau kita melakukan ini, insya Allah kita bebas memilih. Di dalam hadis lain, ya, ini dirawatkan oleh Imam Baqir dari Ahlul Bait Nabi. Di sini disebutkan ada 4 perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan membangunkan kediaman kita, rumah kita di surga. Apa 4 perbuatan? Yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada orang yatim. Perlindungan ini secara umum, perlindungan keamanan atau perlindungan sandang dan pangan, perlindungan tempat tinggal dan sebagainya. Misalnya kita mengenal anak yatim yang miskin, kalau kita nggak bisa tampung di rumah kita bawa ke yatim piatu dan kita berikan kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, maka perbuatan kita ini itulah yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan, akan membangunkan kediaman atau rumah kita di kelak. Yang kedua, perbuatan yang kedua adalah menyayangi orang-orang yang lemah. Baik lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, maupun lemah secara politik. Kita menyayangi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Yang ketiga adalah mengasihi kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua masih hidup, kita layani mereka dengan penuh kasih. Kita mengasihi mereka dengan segenap apa yang kita bisa lakukan. Maka beruntunglah orang-orang yang masih memiliki orang tua. Kesempatan ini, kesempatan kita untuk mendapatkan surga. Jangan sampai orang tua kita, kalau kita mampu ya, orang tua kita titip di panti jompo. Menurut saya suatu hal yang sangat tidak etis. Bahkan di luar daripada agama. Agama tidak pernah menyarankan. Makanya salah satu yang menyebabkan orang itu masuk surga adalah penuh kasih kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua yang sudah sangat lemah. Kita layani. Kita kasihi. Kita cintai. Bagaimana mereka lakukan ketika kita masih kecil. Dan itu pun tidak pernah kita bisa membalas kasih sayang kedua orang tua. Seberapa besar pun kita tumpahkan seluruh kasih kita, sayang kita, cinta kita kepada orang tua, tidak akan pernah bisa membalas kasih sayang, cinta, dan pengorbanan orang tua kita kepada kita. Itu mustahil. Apalagi kalau kita tidak melakukannya. Kita melakukan saya tidak pernah dan tidak akan pernah membalas. Apalagi kalau kita tidak. Lawan dari itu, apabila kita tidak mengasihi orang tua, maka neraka ancaman. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa tiap selesai sholat kita mendoakan, mengirimkan salawat atau al-fatihah. Ini salah satu bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Menziarahi kuburnya. Kalau tidak sempat, ya mendoakannya dari jauh. Karena segala bentuk doa dan kiriman bacaan, apakah itu Al-Quran maupun salawat, ya, yang dikhususkan untuk mereka, itu niscaya sampai kepada mereka. Dan mereka akan berbahagia dengan segala amalan. Walaupun sebenarnya setiap perbuatan kita itu otomatis pahalanya juga nyampe ke orang tua. Itu nggak bisa disangka.
Tapi kalau secara khusus kita mengirimkan Al-Fatihah, membaca surah dikhususkan kepada itu lebih lebih bernilai. Nah, barang siapa yang mengasihi orang-orang yang lemah atau menyayangi kedua orang tuanya, mengasihi kedua orang tuanya, melayani kedua orang tuanya, maka ini perbuatan yang mengantarkan manusia masuk ke dalam surga. Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan kediaman rumah di surga. Kemudian perbuatan keempat menurut hadis ini adalah toleran terhadap bawahan. Kalau kita bos, istilahnya direktur, punya perusahaan dan kita punya bawahan-bawahan, kita toleran terhadap mereka. Ya. Toleran artinya kita memberikan ruang gerak yang cukup bebas, luas pada mereka. Jangan terlalu berhitung dalam persoalan pekerjaan. Kalau punya kesalahan, bawahan punya kesalahan, dimaafkan. Tentunya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal, ya. Yang tidak sampai menghancurkan perusahaan. Ya mungkin itu dulu. Ada banyak hal di sini tentang perbuatan-perbuatan, tapi saya cukupkan dulu Bu Andi. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Beberapa hadis lagi saya akan baca. Oke, saya silakan kepada Bu Andi. Makasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, ada kesempatan kira-kira 10 menit. Silakan. Bu Yanti biasanya bertanya. Mungkin lanjut saja, Ustaz. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Semoga hadis-hadis yang sudah saya baca, ada 3 hadis ya, sudah saya baca, bisa dicatat dan berupaya kita amalkan. Itu kunci surga. Mau masuk surga, harus mengamalkannya. Kata Imam Ali, orang yang berharap surga tapi tidak beramal soleh itu sama dengan orang yang tidak berakal. Ya. Berharap surga tapi tidak beramal soleh itu tidak berakal, kata Imam Ali. Sama dengan orang yang mau kenyang tapi tidak mau makan. Kapan kenyangnya nggak mungkin. Sama dengan orang yang ingin dahaganya sirna tapi nggak mau minum air. Sama dengan bohong namanya. Oke, saya lanjut. Hal-hal yang membuat kita masuk ke dalam surga. Jadi sebenarnya ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau kita lakukan, itu insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam surga. Dan ini merupakan rahmat Tuhan yang tak terbatas. Imam Shadiq alaihissalam di dalam salah satu hadis dalam kitab Al-Bihar itu bersabda, ada 4 perkara yang kalau manusia melakukan salah satu saja darinya, ada 4 perkara yang kalau manusia mengamalkan salah satu saja dari 4 perbuatan tersebut akan mengantarkan dia masuk dalam. Apa 4 perkara? Yang pertama adalah memberi minum kepada binatang yang kehausan. Menarik ini. Mungkin
kita anggap hal yang sepele. Tapi dahsyat akibatnya, konsekuensinya, hasil dari perbuatan yang dahsyat. Jadi memberi minum, memberi makan kepada binatang yang kehausan dan kelaparan. Saya pernah dengar ada perkumpulan para pecinta kucing. Ini menarik ini. Dia mencari kucing-kucing liar yang sudah ditinggalkan atau meninggalkan tuannya karena tidak diberi makan. Dia mengumpulkan kucing-kucing itu dan memberi makan, memberi minum. Ini saya pernah lihat di TV ini, saya bilang ini luar biasa ini. Saya ingat hadis, tepat sekali ini. Bukan cuma kucing, binatang-binatang liar, anjing. Ya, jangan dipandang enteng, anjing itu walaupun dia karena jilatan dan ininya membuat kita najis, tapi tidak bermakna kita tidak bisa memeliharanya. Boleh memelihara anjing, tapi jangan sampai masukkan ke dalam rumah, karena itu bisa membuat segalanya menjadi najis. Boleh di halaman kita simpan atau kita kandangkan secara khusus. Nah, kalau itu kita lakukan, ya memberi makan, memberi minum kepada hewan-hewan yang kelaparan dan kehausan, itu menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian apalagi perbuatan yang bisa mengantarkan manusia? Yang kedua adalah memberi makan kepada orang yang kelaparan. Tadi kepada binatang, ini kepada manusia. Kita memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan atau tidak kelaparan. Kita misalnya orang puasa, ya, lapar karena puasa, kita memberi makan kepada mereka. Memberi buka puasa kepada mereka. Itu pahalanya luar biasa. Itu menyebabkan manusia bisa masuk ke dalam. Mengenyangkan perut orang-orang yang kelaparan. Baik kelaparan karena puasa, maupun kelaparan karena memang nggak makan sehari. Itu menyebabkan insya Allah masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah memberi pakaian pada orang-orang yang tidak berpakaian atau punya pakaian tapi tidak layak. Pakaiannya sudah compan-camping, kita misalnya lihat di jalanan, kita singgah. Kalau ada toko pakaian dekat situ, kita antar langsung, pilih pakaian mana yang sesuai dengan size-nya, ukuran. Atau kalau tidak, kita kasih uang seharga pakaian. Tapi yang bagus itu, yang ideal itu, kita langsung memberi pakaian. Karena kalau kita memberi uang, kadang uang itu digunakan untuk yang lain. Sama dengan mana yang lebih baik, kita beri makan orang atau kasih uang untuk makan. Itu di dalam hadis, memberi makan. Langsung makanan kita kasih. Begitu pula pakaian, kita langsung kasih pakaian yang layak. Atau pakaian yang baru kepada orang. Jadi memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian atau punya pakaian tapi sudah tidak layak, itu menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Yang keempat adalah membebaskan segala bentuk beban dan ikatan orang-orang yang sedang mengalami terbebani masalah tertentu. Jadi kita menghilangkan beban dari pundak atau meringankan beban. Dia punya utang misalnya, terlilit utangnya. Kita melunasi utangnya. Misalnya dia punya utang, kalau tidak dibayar, rumahnya akan segera digadai, diambil bank.
Kalau kita punya kemampuan yang lebih, kita meringankan bebannya, memberikan pinjaman tanpa bunga atau memberikan pinjaman dengan batasan yang tak terbatas, kapan saja dia bisa mampu bayar, itu termasuk meringankan beban. Nah ini, perbuatan meringankan beban atau menghilangkan beban orang, itu termasuk salah satu perkara yang menyebabkan manusia masuk. Jadi ada 4 tadi di dalam hadis ini. Memberi makan dan minum hewan. Yang kedua, mengenyangkan perut orang yang kelaparan. Ketiga, memberi pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Keempat, meringankan beban atau menghilangkan himpitan dari orang-orang yang sedang mengalami himpitan dalam kehidupannya. Salah satu saja dari 4 perbuatan ini, 4 perkara ini, yang kita lakukan, itu mengantarkan kita masuk dalam surga. Kemudian di hadis yang lain, juga dari Imam Shadiq alaihissalam, di dalam kitab Al-Kafi, beliau bersabda, ada 3 perkara yang kalau itu dilakukan, maka Allah mewajibkan surga baginya. Jadi surga bagi orang tertentu yang melakukan 3 hal ini, itu wajib, harus. Jadi kalau Allah mewajibkan dirinya memasukkan orang itu ke dalam surga, itu pasti. Karena Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Yang pertama, berinfak dalam keadaan sempit. Kalau berinfak dalam keadaan lapang, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau berinfak dalam keadaan ia sendiri sempit, ini sesuatu hal yang luar biasa. Yang kedua adalah menyebarkan kedamaian, ketenangan ke segenap manusia. Dia berupaya melakukan segala sesuatu yang membuat manusia itu tenang, damai, bahagia. Apa saja yang dia bisa lakukan, dia berupaya untuk itu. Yang ketiga adalah berlaku adil dan jujur kepada dirinya sendiri. Kita terkadang tidak jujur kepada diri kita. Kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh hati nurani kita. Dan terkadang kita tidak berlaku adil juga kepada diri kita. Berlaku adil artinya apa? Menempatkan diri kita pada tempat yang sebenarnya, yang selayaknya, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Berlaku adil, berlaku jujur pada diri sendiri pada hakikatnya adalah menempatkan diri dalam koridor agama Allah Subhanahu. Oke Pak Bu Andi, demikianlah beberapa hadis yang saya bacakan, yang saya sudah ungkapkan tentang apa surga itu menurut kata Imam Ali, dan perbuatan-perbuatan apa yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga, yang merupakan terminal dan stasiun akhir dari perjalanan kehidupan manusia. Oke, Bu Andi, saya silakan. Jazakillah khair Ustaz. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita tutup.
Nggak ada ya? Oke, saya tutup ya Ustaz. Terima kasih untuk semua yang hadir. Sekian acara kita malam ini. Wa ajilna minar birahmatik wa ma taufiqi illa billah illa tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.